Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Di pavilion di atas awan, kedua lelaki tua itu menatap Shoswan yang tersenyum di samping Shoyan dengan heran. Mereka berdua terkejut sekaligus gembira. Dengan kekuatan mereka, tentu saja mereka telah lama mengetahui keberadaan Shoswan, tetapi mereka tidak pernah menyangka dia ternyata adalah master formasi tingkat 5. Ini benar-benar secerca harapan di saat tergelap seseorang. Tentu saja, Shoyan juga terkejut dengan hal ini. Dia tidak menyangka Shoswan akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, ketika dia melihat ekspresi di wajah Haizantian, dia kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi. Dari ekspresi Haizantian, dia bisa tahu bahwa alam void bawah laut tampaknya sangat penting baginya. Jika dia bisa menggunakan ini untuk membuat Haizantian memiliki kesan yang baik tentang mereka, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi Shoyan. Haizantian adalah orang terkuat di klan laut. Dapat dikatakan bahwa hanya dia yang dapat mempengaruhi seluruh klan laut. Jika dia dapat memperoleh dukungannya, itu sama saja dengan memperoleh kedekatan dengan seluruh klan laut. Alam void bawah laut adalah formasi susunan alami yang terletak di kedalaman laut utara. Ada alam semesta tersembunyi di dalam formasi susunan tersebut, dan ada ruang mandiri yang telah terbentuk selama bertahun-tahun, yang tak terhitung jumlahnya. Lingkungan alam void bawah laut pada dasarnya sama dengan benua di luar laut utara. Ada juga gunung dan sungai, serta binatang ajaib yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi tempat pelatihan bagi generasi muda klan laut. Alam void bawah laut tidak dikendalikan oleh manusia. Alam ini akan terbuka secara otomatis setiap 10 tahun sekali, dan akan tetap terbuka selama setengah tahun setiap kali. Selama setengah tahun ini, generasi muda klan laut akan memiliki kesempatan untuk bersaing satu sama lain. Namun, karena alasan buatan manusia, alam void bawah laut akan terbuka setiap 3 tahun sekali selama setengah tahun. Karena alasan-alasan inilah susunan formasi alam yang membentuk alam void bawah laut secara bertahap tidak dapat bertahan, sampai terakhir kali dibuka. Haizantian sudah samar-samar merasakan bahwa ruang alam void bawah laut tidak stabil, dan bahwa pembukaan formasi susunan tersebut mungkin akan menyebabkan kejadian yang tidak terduga. Meski begitu, ini hanya dugaan pribadinya. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan pembukaan alam void bawah laut kali ini. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang paling dikhawatirkannya akan terjadi pada akhirnya. Begitu formasi yang menopang alam void di dasar laut runtuh, itu berarti ruang independen di dalamnya akan hancur bersamanya. Generasi muda klan laut yang memasukinya pasti tidak akan bisa melarikan diri. Begitu orang-orang itu mati di dalamnya, itu pasti akan menjadi pukulan paling menyakitkan bagi klan laut. Hasilnya tidak dapat diubah lagi. Terlebih lagi, karena sifat khusus alam void bawah laut, para ahli di atas ranah transformasi asal tidak dapat masuk. Jika mereka dengan paksa ikut campur, itu hanya akan menjadi bumerang. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk menyelamatkan generasi muda suku laut adalah dengan menemukan master formasi dan melakukan yang terbaik untuk menstabilkan alam void di dasar laut. Ini akan menciptakan cukup waktu bagi generasi muda suku laut untuk meninggalkan alam void di dasar laut. Untuk melakukan ini, seseorang membutuhkan setidaknya master formasi peringkat 5. Namun, karena kepergian satu-satunya master formasi tingkat lanjut di Akademi Beihai, Li Kang, tidak ada bantuan di alam void bawah laut. Jika master formasi lainnya tidak dapat ditemukan, maka generasi muda klan laut di alam void tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Semua ini adalah alasan mengapa Haimochan dan Haizantian begitu cemas. Akan tetapi, yang tidak mereka duga ialah bahwa Shoyan yang saat ini berada di samping mereka ternyata menjadi penyelamat mereka di tengah krisis seperti ini. Kemunculan Shoyan langsung memecah kebuntuan kematian yang pasti. Kemunculan seorang master formasi tingkat 5 mengubah situasi yang tampaknya tidak dapat diubah. Alam void bawah laut terletak di perbatasan antara klan hiu laut dan klan ular laut. Oleh karena itu, alam void bawah laut secara alami berada di bawah yurisdiksi kedua klan. Karena itulah semua generasi muda dari kedua klan akan masuk bersama saat alam void bawah laut dibuka. Jumlah orang yang memasuki alam void mencapai ribuan, dan orang-orang inilah yang menjadi harapan masa depan kedua klan. Jika tidak ada kecelakaan, ketika anak-anak muda klan laut ini benar-benar tumbuh dewasa, mereka pasti akan menjadi pemimpin kedua klan di masa depan. Mereka akan memimpin seluruh klan laut dan terus berkembang biak dan menguat. Dapat dikatakan bahwa ribuan orang ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh klan laut. Di bawah pimpinan Haizantian, kelompok berempat itu segera meninggalkan Akademi Beihai dan menyelam ke laut dalam yang tak terbatas.
Kali ini, Shoyan dapat dianggap telah menyaksikan betapa mengerikannya Hyzantian. Jika itu adalah kultivator biasa, akan memakan waktu beberapa bulan untuk melakukan perjalanan. Namun, Hyzantian hanya menggunakan waktu setengah jam untuk membawa mereka bertiga ke sana. Kecepatan yang mengerikan ini sungguh mengejutkan. Ketika kelompok berempat itu tiba di sana, mereka melihat pusaran energi besar yang tingginya 1000 kaki. Pusaran itu berdiri di atas jurang di dasar laut. Di kedua sisi pusaran itu ada 2 pilar batu yang menyerupai stalagmit. 2 pilar batu yang menyerupai stalagmit itu saling menjauh. Pilar-pilar itu bersinar dengan cahaya redup yang cukup misterius. Melihat ini, Shoyan sekilas bisa tahu bahwa 2 pilar batu ini pastilah bentukan alam yang membentuk alam void bawah laut. Seperti yang diharapkan dari kekuatan langit dan bumi, formasi alam mistis seperti itu benar-benar tidak pernah terdengar. Di sampingnya, Xuezhan juga menatap 2 pilar batu besar di depannya dengan kagum. Matanya bersinar terang. Jika dia bisa mengolah dan memahami jalan formasi di sini, itu akan menjadi kesempatan besar baginya. Ketika mereka berempat tiba, sudah banyak orang berkumpul di depan alam void bawah laut. Orang-orang ini adalah kultivator dari kedua klan, dan kultivasi mereka sangat mengerikan. Akan tetapi, pada saat ini, mereka semua mengerutkan kening dengan wajah khawatir. Mereka seperti semut di wajan panas, tidak tahu harus berbuat apa. Perubahan di alam void bawah laut membuat orang-orang ini yang biasanya tidak tergesa-gesa dalam segala hal, merasa serius untuk pertama kalinya. Pada saat ini, ketika anggota kedua klan laut melihat kelompok Hyzantian, ekspresi penuh harap muncul di wajah mereka. Para pemimpin kedua klan dengan cepat berjalan menuju kelompok Hyzantian dengan anggota klan di belakang mereka. Ayah, perubahan di alam void bawah laut. Ling-Er, baiklah, tidak perlu dikatakan lagi. Aku sudah tahu. Hyzantian mengerutkan alisnya erat-erat saat berbicara. Kemudian, dia berjalan melewati kerumunan. Orang-orang di belakangnya tidak berani menunda ketika segera mengikutinya. Selain pria paruh baya yang memanggil Hyzantian sebagai ayah, ada pria paruh baya lain dengan rambut merah yang mengenakan jubah merah. Di belakangnya, ada sekelompok ahli dari suku ular laut. Semua orang mengikuti Hyzantian dan tiba di depan alam void bawah laut. Di belakang mereka, Shoyan dan Xiaoshuan dipimpin oleh Haimochan. Para pemimpin dari kedua suku laut berkumpul di kedua sisi. Melihat bahwa Haimochan telah membawa Xiaoshuan dan Shoyan, yang satu tampak muda dan satu lainnya merupakan tubuh spiritual, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan. Secara khusus, ketika mereka melihat kultivasi Shoyan, mereka mengerutkan kening. Bagaimana mungkin bocah nakal seperti itu memasuki tempat ini? Namun, hal yang membuat semua orang yang hadir terkejut adalah ketika melihat Haimochan berbalik dan menangkupkan tangannya ke arah Xiaoshuan. Tuan, saya serahkan pemeliharaan formasi ini kepada Anda, ucap Hyzantian. Begitu kata-kata ini diucapkan, para ahli suku laut di belakangnya menjadi gempar. Mereka tidak menyangka Hyzantian akan menunjukkan sikap seperti itu kepada orang asing. Selain itu, dari kata-katanya, sepertinya dia bermaksud mempercayakan masalah perbaikan alam void kepadanya. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak orang yang hadir berubah. Seorang lelaki tua dari klan ular laut mengerutkan kening. Itu karena di antara semua orang yang memasuki alam void di bawah laut, salah satunya adalah cucunya. Jika sesuatu terjadi pada cucunya karena kecerobohan pihak lain, dia tidak akan bisa menerimanya. Ketua Hai, aku khawatir agak tidak pantas bagi Anda untuk melakukan ini. Alam void bawah laut adalah formasi alami dan atributnya istimewa. Sekarang, formasi itu dalam masalah. Kita harus mengundang Master Likang dari Akademi Beihai untuk datang. Mengapa kamu malah menemukan orang yang tidak diketahui ini? Sebelum tetua itu selesai berbicara, Hyzantian tiba-tiba mengalihkan pandangannya sedingin es. Apakah kamu meragukan keputusanku? Ucap Hyzantian. Aura yang kuat langsung menyebabkan tetua itu begitu ketakutan hingga dia tidak bisa bergerak. Bahkan ekspresi orang lain yang hadir berubah drastis. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Hyzantian akan benar-benar marah atas masalah ini. Segera setelah itu, pria parubaya berambut merah yang merupakan pemimpin klan ular laut itu buru-buru menggerakkan kakinya dan berdiri di depan tetua itu. Dia kemudian membungkuk kepada Hyzantian dan berkata, masalah alam void bawah laut sangatlah penting. Anggota klanku terlalu khawatir akan keselamatan cucu mereka di dalam sana. Itulah sebabnya mereka bertanya. Mereka tidak bermaksud untuk menanyai senior. Mohon dimengerti. Ucap pemimpin klan ular itu. Cucunya ada di dalam. Lalu apakah kau tidak berpikir bahwa cucu perempuanku juga masih di dalam? Apakah aku tidak khawatir jika dia khawatir? Jika kau tidak percaya pada orang yang diundang oleh lelaki tua ini, kau bisa memikirkan cara untuk mempertahankan formasi itu sendiri. Aku tidak akan menghentikanmu, tetapi jika kau berani menunda dan sesuatu terjadi pada cucu perempuan lelaki tua ini, apalagi cucumu, lelaki tua ini akan membuat garis keturunanmu menghilang dari laut utara. Teguran keras itu membuat semua orang yang hadir merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Hati mereka dipenuhi teror, terutama lelaki tua yang baru saja berbicara tadi.
Pada saat ini, seluruh wajahnya berubah pucat pasi. Haizantian mendengus dingin, lalu ekspresinya berubah dengan cepat. Dia tersenyum pada Xiaoshuan di hadapannya dan berkata, "Tuan, kumohon, selama orang-orang di dalam bisa keluar dengan selamat, aku, Haizantian, menjamin bahwa klan hiu lautku akan berutang budi padamu," ucap Haizantian. "Senior terlalu sopan. Masalah ini wajar saja jika aku membantumu. Selama aku bisa membantu orang-orang di dalam agar selamat dari bahaya, aku akan melakukan yang terbaik," jawab Xiaoshuan. Kemudian dia melangkah maju dan duduk bersila di depan pintu masuk alam void. Tepat saat dia hendak bergerak, dia berbalik dan menatap Haizantian lagi. Dia berkata dengan wajah serius, "Senior, ini adalah pertama kalinya aku bersentuhan dengan alam void bawah laut. Oleh karena itu, aku tidak sepenuhnya yakin bahwa aku dapat memperbaikinya. Jadi," ucap Xiaoshuan, "jangan khawatir, lakukan saja. Aku tidak akan menyalahkanmu jika terjadi sesuatu. Orang tua ini akan bertanggung jawab." Haizantian tentu saja mengerti arti di balik kata-kata Xiaoshuan. Dia langsung mengangguk tanpa ragu. Kemudian, tatapan tajamnya perlahan menyapu kedua klan di belakangnya. Siapapun yang bertemu dengan tatapannya tanpa sadar menundukkan kepala. Kemudian, Xiaoshuan tidak ragu lagi. Dia menenangkan pikirannya dan mulai mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Kekuatan itu berubah menjadi gelombang cahaya keemasan dan mengalir ke pusaran energi besar di depannya. Benar saja, setelah beberapa saat cahaya keemasan mengalir masuk, guncangan hebat di alam void berangsur-angsur mereda. Bahkan air laut yang terus mengalir masuk pun terputus. Melihat pemandangan ini, wajah semua orang tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Stabilisasi alam void bawah air tidak diragukan lagi merupakan hasil yang paling ingin mereka lihat. Akan tetapi, segala sesuatunya tampaknya tidak sesederhana itu. Di depan orang banyak, Haimochan dan Haizantian masih mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa pemandangan di depan mereka hanyalah permukaan. Bahkan jika permukaannya tenang, pasti ada arus bawah di bawah air. Alam void bawah laut adalah formasi alami. Bagaimana bisa begitu mudah untuk memperbaikinya? Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Meskipun baru 2 hari berlalu, tubuh Xiaoshuan yang tadinya samar-samar sudah menjadi transparan, dan kekuatan jiwanya yang besar masih terus-menerus dikonsumsi. Di sisi lain, belum ada seorang pun yang melangkah keluar dari alam void bawah air di depan mereka. Berdasarkan situasi saat ini, jika alam void dasar laut kembali stabil, maka orang-orang klan laut pasti akan segera melarikan diri darinya. Namun, dilihat dari situasi saat ini, situasinya tidak semulus yang mereka bayangkan. Pada saat tertentu, Xiaoshuan yang ilusi akhirnya bangkit dari posisi duduknya yang lama. Ia terbatuk keras sambil perlahan membalikkan tubuhnya. Shuan yang telah mengamatinya dari belakang, buru-buru bergerak dan melangkah maju untuk membantunya berdiri. Merasakan aura lemah di tubuh Xiaoshuan, Shuan tak kuasa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi khawatir. Pada saat yang sama, semua orang dari suku laut yang hadir juga memandang Xiaoshuan dengan penuh harap. "Tuan, bagaimana keadaan di dalam?" Haizantian menekan emosi dalam hatinya dan bertanya pada Xiaoshuan dengan suara rendah. Xiaoshuan perlahan menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Hati semua orang hancur saat melihat ini. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan gagal di saat-saat terakhir. Seketika, banyak orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi sedih. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka tidak akan membiarkan junior mereka memasuki alam void bawah air. Siapa yang mengira bahwa tempat latihan yang selama ini mereka junjung tinggi justru akan menjadi kuburan mereka pada akhirnya? Hal ini sungguh membuat semua orang yang hadir merasa sangat menyesal di dalam hati mereka. "Senior, kekuatan spiritualku terbatas, dan aku tidak bisa sepenuhnya memperbaiki pintu masuk alam void bawah laut. Namun, menurutku bukan berarti kita tidak punya cara lain." Perkataan Xiaoshuan yang tiba-tiba itu bagikan ranting pohon wilau yang diulurkan kepada mereka saat mereka terjebak di rawa. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada Xiaoshuan lagi bersamaan dengan cahaya yang menyala-nyala di mata mereka. Xiaoshuan tidak berani menunda lebih lama lagi ketika dia merasakan tatapan semua orang padanya. Setelah terengah-engah sejenak, dia menatap Haizantian dan berkata dengan suara serius, "Kita harus memilih satu orang untuk memasuki alam void bawah air dan menggunakan kekuatan eksternal untuk membuka formasi yang menyegel pintu masuk." Saat kata-kata Xiaoshuan terdengar, orang-orang yang hadir langsung saling bertukar pandang. Setelah beberapa tarikan nafas, serangkaian teriakan segera terdengar. Aku bersedia masuk. Biarkan aku membuka terowongan itu. Aku juga ingin masuk." Menghadapi situasi ini, Xiaoshuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Kalian semua diam!" Haizantian berteriak keras. Tekanan yang menakutkan langsung turun ke kepala orang-orang di belakangnya. Orang-orang yang tadinya berdebat tanpa henti langsung terdiam. "Tidakkah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan sebelumnya? Hanya satu orang yang dapat dipilih untuk masuk. Selain itu, kultivasi orang tersebut harus di bawah ranah transformasi asal. Kelompok orang tua kalian tidak kuat atau lemah. Bagaimana kalian bisa masuk?"
Melihat semua orang terdiam, ekspresi Hei Santian tampak muram saat dia mengumpat. Orang-orang di belakangnya menundukkan kepala karena takut. Mereka bahkan tidak berani menatap Hei Santian. Beberapa saat kemudian, para pemimpin suku ular laut dan suku hiu laut akhirnya saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka mengangkat kepala dengan ragu-ragu dan menatap Hei Santian. Pemimpin suku ular laut berambut merah adalah yang pertama berbicara. Ketua Hai, jika demikian, mengapa Anda tidak memilih salah satu dodi dari suku ular lautku yang telah menemani kita dalam perjalanan ini? Orang-orang ini semua adalah anggota dari rumah Yuan milik suku ular lautku. Kekuatan bertarung mereka jelas, termasuk yang terbaik di antara mereka yang selevel. Karena Anda telah membantu kami mengundang seorang ahli formasi, serahkan masalah pembukaan pintu masuk ke alam void kepada kami. Saat berbicara, pria parubaya itu melambaikan tangannya. Seketika, 20 orang dengan cepat melewati kerumunan dan tiba di samping pria parubaya itu. Mereka segera membungkuk kepada Hei Santian. Tatapan Hei Santian menyapu 20 orang ini satu persatu. 20 dodi bintang 9. Kelompok semacam ini bisa dianggap tidak buruk. Tetua Hai dapat memilih sesuai keinginanmu. 20 orang ini semuanya dari rumah Yuanku. Namun, sebelum pria parubaya itu selesai berbicara, Hei Santian berbicara dengan nada meremehkan. Tidak perlu, tidak satu pun. Seketika, bukan hanya pria parubaya itu saja yang terkejut, bahkan para pemimpin klan ular laut di belakangnya pun menjadi suram. Meskipun ke-20 orang ini tidak bisa dianggap kuat, mereka jelas merupakan asistensi yang sangat kuat di antara kelas dodi. Dapat dikatakan bahwa tidak ada satupun dari kelas yang sama yang dapat menandingi mereka. Alasannya adalah karena sistem seleksi yang kejam dari suku ular laut. Kekuatan dari asistensi yang menonjol dari pembantaian adalah sesuatu yang bahkan generasi muda dari suku hiu laut tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah kagum. Namun, kata-kata Hei Santian bagaikan pukulan berat bagi hati orang-orang ini yang langsung menyulut kemarahan mereka. Ayah, wakil kapten pasukan hiu hitam klan hiu laut kita juga ada di sini. Bagaimana kalau kita biarkan dia mencoba? Wajah para pemimpin klan ular laut langsung jadi muram saat kata-kata ini diucapkan. Alasan mengapa Hei Santian mengatakan bahwa orang-orang dari Yuan Mansion mereka tidak baik adalah karena dia hanya mempercayai anggota klannya sendiri. Seketika itu juga, seseorang tanpa sadar berteriak keras. Ketua Hai, kudengar wakil kapten pasukan hiu hitammu sudah menjadi dodi bintang 9 tingkat lanjut di usia yang masih muda. Kalau begitu, kenapa kau tidak membiarkan kedua klan kita bertanding dan melihat apakah orang-orang dari rumah Yuan kita punya kekuatan untuk memasuki alam void di dasar laut? Panatua Huan, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya... Sebelum kata-kata dari mulut kedua orang di belakangnya terdengar, Hei Santian berteriak dengan marah dengan wajah tidak sabar. Cukup, diam semuanya. Aku tidak membutuhkan satupun dari orang-orang ini. Ada seseorang di sini yang lebih cocok daripada mereka. Teriak Hei Santian. Seketika, kedua orang di belakangnya menjadi diam. Pada saat yang sama, Xuan yang berada di samping Xiaoshuan tanpa sadar mengangkat alisnya. Dia tampaknya sudah menebak siapa orang yang dibicarakan Hei Santian. Seperti yang diharapkan, tatapan mata yang terakhir tertuju pada Xuan segera setelahnya. Sudut mulut Xuan tanpa sadar berkedut. Di sisi lain, Hei Santian melangkah maju dengan wajah penuh senyum. Anak kecil, aku serahkan masalah ini padamu. Xuan tersenyum getir tanpa daya saat mendengar ini. Karena pihak lain sudah mengatakannya dengan cara seperti itu, dia akan merasa sedikit menyesal jika dia tidak melangkah maju. Selain itu, ada juga hubungan Hei Mo-chen. Kemungkinan besar, dia harus campur tangan dalam masalah ini. Karena tetua sudah berkata demikian, junior ini tentu akan berusaha sebaik mungkin. Xuan mengangguk dengan ekspresi serius. Dia tahu bahwa karena Hei Santian telah memilihnya tanpa banyak pertimbangan, itu berarti Hei Santian memiliki kepercayaan penuh padanya. Sekarang, beban masalah ini sekali lagi jatuh di pundaknya. Ketua Hei membiarkan dia pergi. Bagaimana kita bisa melakukan ini? Mengesampingkan fakta bahwa dia bukan anggota klan laut kita. Hanya kultivasinya yang hanya menguasai dodi bintang 7 saja sudah cukup bagi siapapun dari klan Yuan kita untuk menghancurkannya. Jika kita membiarkannya pergi, bukankah kita akan mengabaikan masa depan klan laut kita? Ketua Hai, masalah ini menyangkut masa depan klan laut kita. Masalah ini sangat penting. Junior ini juga berharap Anda dapat mempertimbangkannya kembali. Ayah, ini dalam sekejap, tidak hanya para pemimpin kedua klan, tetapi bahkan kedua kepala klan sekali lagi menyuarakan keberatan mereka. Suara keberatan semakin keras dan keras. Ekspresi Hei Santian sekali lagi menjadi suram. Namun, pada saat ini juga Xuan di sampingnya menyipitkan matanya. Sudut mulutnya tersenyum tipis. Tubuhnya berkelebat dan dalam sekejap mata, dia sudah muncul di depan 20 orang dari klan Yuan. Matanya menyapu ke-20 orang itu dengan tatapan tajam. Tak lama kemudian, dia tersenyum dan berkata, "Karena kalian semua adalah yang terbaik di antara para elit dodi,
Mengapa kita tidak melakukannya dengan cara ini? Kita akan mengadakan kompetisi sederhana dalam 3 ronde. Selama ada di antara kalian yang dapat menyentuh ujung pakaianku, aku akan dengan sukarela menarik diri dari masalah alam void bawah laut, ucap Xiaoyan. Begitu kata-kata samar ini diucapkan, tidak hanya 22 di bintang 9 dari klan Yuan di depannya yang berubah, tetapi bahkan ekspresi para pemimpin klan laut di belakangnya juga ikut berubah. Dasar manusia sombong. Bukan urusanmu untuk ikut campur dalam urusan klan laut kita. Mereka tidak perlu menyerang bersama-sama. Selama kau bisa menerima salah satu seranganku, kita akan mengakui kekalahan. Seorang Dodi bintang 9 tingkat lanjut melangkah keluar dari antara 20 orang dari klan Yuan dengan ekspresi yang ganas. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.